Masjid di Indonesia banyak dan saat azan bersautan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan iqamah? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qabliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar. Karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta. Kan Nabi SAW mengatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan enggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid. Karena dia buta, jauh rumahnya, enggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang, na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib, kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar nggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan tidak berlaku yang didengar di media kalau media itu ya siaran ulang, diputar-putar, bisa salah jamnya, kecuali memang bersamaan waktunya mungkin. Ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan. Lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, doa tidak diterima. Apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa gitu kan. Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Saya tahu itu masuk dalam rangkaian sholat. Diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, yaitu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat dan juga semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang diutang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semua yang sudah dapat hidayah bisa mengamalkan ilmunya dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, ya, ketentraman, kemuliaan bagi seluruh muslimin dimanapun mereka tertindas, baik di Palestina secara khusus, di Syria, di Yaman, ya, kemudian di Irak, di Myanmar dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah berikan kemuliaan dan kemenangan kepada mereka dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, harta dan juga jiwa kita. Serta juga kita minta kepada Allah dan tidak henti-hentinya saya ucapkan dalam setiap majelis ilmu ini dengan kemahamurahannya agar menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Terima kasih waktunya ikhwan dan akhwat sekalian, dan kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.